Baik, sekarang kita ke soal yang contoh yang kedua. Ini di materi slide sebelumnya ya, kamu udah lihat yang ini, kita ulas lagi nih. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, kalau yang ini cuma menentukan himpunan penyelesaian, bukan nilai maksimum atau minimum. Jadi cukup menggambarkan grafiknya. Jadi bedakan soalnya ya. Soal untuk menentukan nilai maksimum dan ini adalah soal untuk menentukan himpunan penyelesaian. Kalau untuk menentukan himpunan penyelesaian cukup sampai grafik saja. Tapi kalau tentukan nilai maksimum atau minimum berarti kamu harus menentukan berapa nilai maksimum atau minimumnya. Nah, langkah pertama sama ya, seperti biasa kita gambarkan dulu syarat kendala-kendalanya. Di sini ada X besar dari sama dengan 1, berarti kita gambar garis X sama dengan 1 yang mana? Ini X sama dengan 1 yang ini. Ya. Nah, ini X sama dengan 1. Kalau dia mintanya lebih besar, berarti dia yang sebelah kanan. Nah, gitu ya. Ini yang diarsir yang sebelah kanan. Terus ada X sama dengan 2. Kita gambar X sama dengan 2 yang mana? Nah, ini ada garis X sama dengan 2. Ini garis X sama dengan 2 nih yang ini. Nah, yang diminta kurang dari berarti sebelah kiri. Kita punya, nah yang warna hijau nih ya. Ibu sarankan kamu pakai pensil warna atau spidol atau apa yang beda warna-warni ya, biar nanti lebih kelihatan gambarnya. Terus fungsi kendalanya yang pertama 3x plus 2x plus 3y besar dari sama dengan 6. Berarti menentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y-nya. Pakai kotak-kotak ya. Nah, ini pakai kotak-kotak. Kalau x-nya 0, berarti 3y sama dengan 6. Berarti y-nya 2. Kalau y-nya 0, berarti x-nya 2 kali berapa hasilnya 6? 3 gitu ya. Nah, gambarkan ke titiknya 0,2 nih. Ini 0,2, x-nya 0, y-nya 2 di sini. Terus x-nya 3, y-nya 0, berarti di sini. Kita tarik garis. Yang diarsir yang mana? Dia mintanya lebih besar. Kalau lebih besar berarti yang atas. Nah, yang atas kita arsir. Terus batasan yang ketiga atau kendala yang ketiga adalah y kurang dari sama dengan 3. Kita gambar dulu garis y sama dengan 3. Mana garis sama dengan 3? Nah, kita punya garis yang sama dengan 3 adalah yang ini nih. Ya, ini nih garis y sama dengan 3. Yang diarsir yang mana? Kurang dari, berarti yang bawah. Kita arsir yang bawah. Nah, ini. Nah, di sini kamu lihat nggak? Ada daerah di situ tumpukan antara warna hijau, warna pink, warna biru, warna orange gitu ya. Di mana? Nah, itu adalah daerah penyelesaian. Ini adalah daerah penyelesaian yang biru ini. Ya, itu adalah tumpukan dari warna-warna itu. Jadi semua warna ada. Ya, jadi penyelesaiannya adalah yang warna biru. Nah, jadi cukup sampai gambar grafik aja. Next soal yang berikutnya. Di halaman 22 nomor 4 itu ada soal cerita. Bagaimana cara menyelesaikannya? Anak usia balita dianjurkan dokter mengkonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya. Di sini ada kata kunci sedikitnya. Apa itu maksud sedikitnya? Berarti tidak boleh kurang ya, harus lebih dari. Nah, ini kalimat matematika, perhatikan. Sedikitnya berarti tandanya adalah besar dari sama dengan. Sedikitnya, jadi harus lebih besar. Nah, sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Jika harga kapsul Rp1.000 dan harga tablet Rp800, berapakah biaya minimum? Ya, minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak balita tersebut. Yang ditanya apa tadi? Biaya minimum. Jadi yang paling kecil. Nah, dari dari informasi ini kita bisa membuat tabel ya. Tabelnya seperti apa? Nah, ini. Ini kan kapsul, ada kapsul, ada tablet. Kedua-duanya kan punya kalsium dan zat besi. Jadi kamu harus menentukan mana yang samanya. Yang dua-duanya mengandung apa? Oh, dua-duanya mengandung kalsium sama zat besi. Berarti zat besi dan kalsium ini
adalah sesuatu yang dimiliki oleh kendala-kendala itu, gitu ya. Nah, kapsulnya itu X, tabletnya itu Y. Jadi nanti kalau misalnya soal yang lain, misal ada roti sama kue, sama-sama terbuat dari terigu dan telur, ada bahan terigu dan telur. Berarti terigu dan telur ada di sini nih. Ya, di sini adalah roti dan kue. Nih, di bawah situ adalah terigu dan telurnya. Nah, ini kapasitasnya di sini. Nanti mungkin ada yang membuat tabelnya beda bentuknya. X dan Y-nya di sini adalah fungsi kalsiumnya. Nah, kapasitasnya bukan di sebelah kanan tapi di bawah. Ya, gitu ya. Jadi harus bisa membedakan. Nah, tadi katanya untuk kapsul, nih kapsul dia punya 5 gram kalsium dan 2 gram besi, jadinya 5 sama 2. Terus yang tablet 2 sama 2. Nah, kapasitasnya, nih kapasitasnya dia harus sedikitnya 60 gram. Jadi kalau mau pakai yang ini nih yang kalsiumnya harus lebih besar dari 60 gitu ya. Terus yang zat besi juga lebih besar dari 30 gitu ya. Oke. Setelah itu kita punya dituliskan di sini. Nah, fungsi kendalanya adalah harganya, karena yang mau kita tentukan adalah minimum biaya ya, biaya minimumnya 1000 kali X itu kapsul tadi ya, plus 800 dikali tablet Y, yaitu banyaknya tablet gitu ya. Nah, jadi ini dari soal cerita itu kalau dituliskan model matematikanya adalah seperti ini ya. Next. Nah, setelah kamu punya fungsi-fungsi tadi nih, ya, fungsi ini, kamu gambarkan grafiknya dengan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, nanti ketemu grafiknya seperti ini. Ini akan lebih mudah kalau kamu nanti menggunakan GeoGebra. Nah, nanti Ibu kasih tutorialnya bagaimana cara menggunakan GeoGebra. Ketemu daerah yang diarsir adalah ini. Nah, dengan menggunakan uji titik pojok, ya, di sini 0,3, 10,5, 15,0, nanti akan kita tentukan mana biaya paling minimum. Nah, ya, ketemunya 10,5 dari mana? Pakai SPLDV, tadi yang pakai substitusi atau eliminasi, ya. Jadi fungsi kendalanya eliminasi dan substitusinya diselesaikan. Ya, nanti ketemu titik 10,5. Nah, dengan uji titik pojok kita masukkan nih titik-titiknya, nanti ketemu biayanya. Yang ditanya adalah biaya yang paling minimum. Mana yang paling minimum? Biaya paling minimum adalah yang 14.000. Nah, gitu ya. Nah, jadi prinsipnya di program linear ini kamu harus bisa menggambar grafiknya. Yang kedua, mencari titik potong 2 garis. Nah, untuk menentukan di situ ada titik pojok juga ya. Oke, kita lanjutkan di soal yang berikutnya.